definisi kerja menurut masyarakat kita itu kan harus ke kantor, harus ke pabrik, harus berangkat dari pagi sampai sore atau malam bahkan. Nah, hal ini kan menjadi hal yang harus kita perbaiki, berawal dari sistem pembelajaran kita yang memang harus dikenalkan sejak kalau menurut saya sejak dari SMP. Jadi sebetulnya ketika memang hal ini harus dikoreksi ataupun langkah-langkah yang memang harus diperbaiki, tentu tadi yang saya katakan bahwa yang paling utama dalam aspek pengangguran terbuka ataupun banyak pemuda yang nganggur, itu tentu yang harus diperbaiki itu lewat sistem pembelajarannya. Karena memang dalam sistem pembelajarannya ini nanti kan ke depan pasti membentuk SDM, kemudian membentuk karakter dan lain-lain. Nah, artinya sekarang bisa kita ataupun kita dulu pernah mengalami sekolah SD, SMP, SMA ataupun bahkan SMK. Nah, dari beberapa tingkatan sekolah tersebut, khususnya di kalau SMK kan sudah pasti itu sesuai kejuruan. Nah, sedangkan di tingkat SMP sampai SMA ini kan kita hanya dibagi oleh IPA, IPS ataupun bahkan bahasa dan kekhususan lainnya gitu kan kalau di tingkat setara SMA. Nah, di pendidikan kita itu jarang sekali yang memang mengajarkan ataupun mengenalkan bagaimana kita harus mempunyai sisi kreativitas, bagaimana kita harus memiliki etos kerja yang memang tidak terpaku oleh kerja-kerja semisal yang sekarang ketika definisi kerja menurut masyarakat kita itu kan harus ke kantor, harus ke pabrik, harus berangkat dari pagi sampai sore atau malam bahkan. Nah, hal ini kan menjadi hal yang harus kita perbaiki, berawal dari sistem pembelajaran kita yang memang harus dikenalkan sejak kalau menurut saya sejak dari SMP. Karena dari situ mulai kita harus dikenalkan bagaimana cara memupuk kreativitas, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai etos kerja supaya ketika pasca SMP ke SMA dan bahkan ke tahap selanjutnya perguruan tinggi, kita tinggal memupuk apa yang sudah menjadi minat dan bakat kita yang dari SMP gitu. Karena kalau kita tidak dipupuk dari sejak dini, itu nanti akan labil, bahkan sampai lulus sekolah pun ketika tidak punya perencanaan dan kreativitas atau bahkan yang lebih parahnya tidak mengenal diri kita sendiri potensinya di mana, maka jangan salahkan ketika banyak pengangguran itu ada yang sarjana. Nah, itu tidak punya keterampilan. Tidak punya keterampilan. Artinya yang tadi poin utamanya bahwa yang harus diperbaiki itu di sistem pembelajaran kita harus mengutamakan bagaimana kita memupuk sisi kreativitas, kemudian sisi keterampilan lainnya yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas atau bahkan terlebih khusus untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi pergaulan. Dari sisi pergaulan gitu kan, ataupun yang lebih kerennya itu human relasi. Nah, ini pun sangat penting untuk menunjang kita dalam konteks tadi mengatasi pengangguran terbuka atau mengatasi supaya kita tidak nganggur. Karena kan tidak banyak orang yang punya kreativitas tapi karena dia introvert, nah bakat dan minatnya pun tidak diketahui oleh orang lain. Dan orang yang akan mau merekrut dan justru yang mau merekrut dia karena dia punya sisi kreativitas lain yang dibutuhkan,
Nah, itu tidak diketahui gitu kan, karena si individunya itu introvert. Bakat gitu. terpendam lah ya. Bakat terpendam, sakit terpendam tidak diketahui orang. Nah, jadi kan sangat penting tadi, satu dari sistem pembelajaran, yang kedua dari sisi aspek human relasi, karena kan era teknologi sekarang banyak anak-anak yang memang lebih lebih nyaman sendiri karena dia sudah punya gadget, kemudian dia sudah nyaman dengan dunianya, jadi dia lebih memilih sendiri. Apalagi sekarang ada game online. Satu sisi saya secara pribadi tidak menyalahkan hal itu, tapi ketika berlebihan itu sangat mempengaruhi terhadap dirinya, sehingga bakat dan minatnya tuh tidak terasah. Terus kemudian ketika berbicara soal persyaratan dunia kerja, nah tentu saya melihatnya dari persyaratan itu hanya wilayah administratif. Jadi untuk validasi bahwa si individu tersebut benar-benar pernah dan dipastikan mempunyai etos kerja yang bagus karena dia udah punya pengalaman kerja. Nah, kemudian yang tadi seputar seputar persyaratan. Ini bukan yang banyak pemuda yang kerja di luar. Betul. Nah, menyikapi karena persoalannya susah untuk melamar dengan beberapa banyaknya persyaratan, sehingga memudahkan mereka untuk berpikir, ya sudahlah berangkat saja ke Jepang, kontrak 5 tahun bisa dapat uang banyak, kan begitu pikirannya. Nah, dari hal itu kan sebetulnya mereka dilatar belakangi tadi antara susahnya pekerjaan di Indonesia, dan kedua gaji yang memang dianggap belum mencukupi kebutuhan. Tapi ketika kita analisa dengan pola ataupun tahapan dia kerja di luar, itu kan melalui kursus dulu. Betul, lembaga pelatihan dulu kan. Kemudian baru setelah beres pelatihan, kemudian dia diberangkatkan karena sudah dianggap siap untuk kerja di luar negeri. Nah, dari sistem tersebut kan tidak beda jauh ketika kita menyempatkan waktu untuk belajar dengan waktu tertentu, kemudian kita mempersiapkan diri untuk bekerja di dalam negeri. Nah, terlepas misalkan hasilnya sesuai dan atau cukup atau tidak cukup, itu kan kembali lagi ke kebutuhan. Karena yang kerja ke luar negeri itu tentu tidak semuanya mengutamakan karena dia butuh uang banyak dia harus ke luar negeri. Ada juga yang memang karena fashion, jadi dia ingin ke luar negeri sambil kerja. Ada juga yang memang ikut saudaranya gitu. Karena yang saya yakini bahwa berbicara pekerjaan itu ketika kita mau dan ketika kita jeli itu pasti banyak. Cuman ketika sempitkan dalam definisi kita harus kerja di pabrik, kita harus kerja di kantor, nah itu tentu kan terbatas. Nah, alhasil tadi yang harus kita benahi terlebih